Baik, perkenalkan nama saya Kris Bobolangi dengan NIM D021951, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan metode penelitian. Untuk langkah pertamanya itu research atau penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan atau prasurvei merupakan kegiatan penelitian yang bersifat deskriptif dan tidak untuk menguji hipotesis. Nah, jadi melalui penelitian prasurvei ini diungkap jawaban pertanyaan apa, bagaimana, berapa, mengapa, dan bukan pertanyaan mengapa. Kemudian pada poin pertama itu perencanaan penelitian. Perencanaan penelitian ini adalah tahapan sebelum penelitian ini dilaksanakan. Nah, output dari tahapan ini yaitu adanya proposal atau rancangan penelitian. Beberapa aktivitas yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu penentuan topik, kemudian merumuskan masalah, kemudian menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian mencari literatur yang terkait dengan penelitian, kemudian yang terakhir merumuskan metodologi penelitian. Pada tahap perencanaan, persiapan administrasi penelitian sangat penting dilaksanakan. Beberapa administrasi penelitian yang harus dipersiapkan yaitu jadwal penelitian, tempat penelitian, dan perkiraan biaya penelitian. Kemudian yang kedua, jadwal penelitian. Sebelum kita memulai sebuah penelitian, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan jadwal penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penulisan hasil. Suatu penelitian seringkali memerlukan waktu yang lebih lama dari yang telah ditentukan. Misalnya Nur Salam pada tahun 2018 menjelaskan pertimbangan menentukan jadwal penelitian dapat ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu tipe responden yang diperlukan, kemudian jumlah dan kompleksnya variabel yang akan digunakan, kemudian metode penelitian, dan yang keempat metode pengumpulan data, kemudian yang kelima proses analisis data. Hal lainnya yang perlu kita kuasai dalam perencanaan penelitian adalah bagaimana menentukan tempat atau lokasi penelitian serta besar biaya penelitian yang dibutuhkan. Berikut penjelasannya. Tempat atau lokasi penelitian adalah lokasi penelitian, lokasi di mana kita akan melakukan penelitian. Dalam menentukan lokasi atau tempat penelitian sangat terkait dengan objek dan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Untuk itu kita perlu menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, perkiraan biaya. Sebuah perencanaan penelitian yang baik tidak akan berhasil jika tidak didukung fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakannya di dalam kegiatan penelitian. Kebutuhan peralatan dan bahan habis pakai yang digunakan dalam penelitian sangat penting untuk dipersiapkan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan penelitian. Dalam proses pelaksanaan penelitian ini, peneliti melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan di dalam proposal penelitian, terutama terkait dengan aktivitas pengumpulan dan analisis data dan interpretasi hasil analisis. Berikut rinciannya. Pengumpulan data itu berkaitan dengan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, misalkan metode wawancara, kemudian observasi, penyebaran angket, pengukuran langsung maupun pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data, baik dengan mengelompokkan atau dengan menerapkan fungsi matematika, sehingga data siap dianalisis sesuai dengan jenis analisis yang direncanakan.
Kemudian kita masuk di analisis data. Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa memahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian interpretasi data. Ini bertujuan untuk membandingkan hasil analisis dengan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Dapat dilihat bahwa dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa inti proses pelaksanaan penelitian terdapat pada data. Kita perlu menyadari bahwa kita mungkin akan menghadapi objek-objek yang berbeda-beda yang mengakibatkan adanya variasi dan pengumpulan data dalam pengumpulan data. Sumber variasi pengukuran. Profesor Dr. Sutrisno Hadi MA menyebutkan 5 sumber variasi pada pengukuran, yaitu perbedaan yang terdapat dalam objek-objek yang diukur, kemudian perbedaan situasi pada saat pengukuran dilakukan, kemudian perbedaan alat pengukuran yang digunakan, kemudian perbedaan penyelenggaraan dan administrasinya, kemudian perbedaan pembicaraan dan atau penilaian hasil pengukurannya. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan dalam melakukan pengumpulan data yang menjadi tahap awal yang penting dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian yang keempat, pelaporan penelitian. Sebuah penelitian yang baik akan terlihat baik di dalam laporan penelitian, dan ini dilakukan di tahap akhir. Peneliti menghubungkan antara perencanaan, temuan, dan literatur yang terkait dengan menuliskannya di dalam laporan penelitian. Dalam hal isi laporan, maka harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu berisi keseluruhan proses dan pengalaman penelitian di dalam bentuk cerita, paparan deskriptif, narasi. Kemudian laporan diperinci dalam bab dan subbab dengan judul yang tepat dan jelas sehingga memudahkan pembaca untuk mencari bagian tertentu. Kemudian kalimat disusun dengan jelas dan sederhana, dan istilah ditulis dengan tepat untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian tata bahasa, ejaan, dan sistematika penulisan dilakukan menuruti peraturan yang ditentukan. Baik, mungkin itu sekian dari saya untuk penjelasan tugas metodologi penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.